Pernahkah kamu merasa hidupmu sebenarnya tidak terlalu buruk, tetapi entah mengapa kamu selalu merasa tidak cukup? Tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, tidak cukup kaya, tidak cukup menarik, tidak cukup berhasil. Lalu setiap kali melihat media sosial, rasanya semua orang sedang berlari lebih cepat darimu. Ada teman yang baru membeli rumah, ada yang baru menikah, ada yang baru membuka usaha, ada yang baru lulus dengan prestasi. Bahkan ada yang usianya lebih muda, tetapi sudah terlihat jauh lebih sukses. Tanpa sadar, kamu mulai berkata kepada dirimu sendiri, "Mungkin aku memang tidak sepintar mereka. Mungkin aku memang tidak akan bisa. Mungkin hidupku memang begini." Padahal, belum tentu kenyataannya seperti itu. Seringkali, kesulitan terbesar bukanlah keadaan yang kita hadapi. Kesulitan terbesar adalah cara kita memandang diri sendiri. Hari ini kita akan membahas mengapa pikiran tentang diri sendiri bisa menjadi penghalang terbesar dalam hidup, bagaimana hal itu memengaruhi keputusan kita setiap hari, dan yang paling penting, bagaimana cara mengubahnya. Karena ketika cara berpikirmu berubah, hidupmu juga mulai berubah. Bayangkan ada dua orang yang diberi kesempatan yang sama. Mereka berasal dari keluarga sederhana. Pendidikan mereka hampir sama. Modal mereka hampir sama. Peluang yang datang juga hampir sama. Orang pertama berkata, "Aku akan mencoba. Kalau gagal, aku belajar." Orang kedua berkata, "Aku pasti gagal. Untuk apa mencoba?" Beberapa tahun kemudian, orang pertama berkembang. Orang kedua tetap berada di tempat. Apakah perbedaannya ada pada peluang? Belum tentu. Perbedaan pertama justru ada pada cara mereka memandang diri sendiri. Banyak orang hidup di dalam penjara yang tidak memiliki tembok. Penjara itu bernama pikiran negatif tentang diri sendiri. Yang membuatnya lebih berbahaya adalah penjara ini tidak terlihat. Kita sendiri yang membangunnya. Sedikit demi sedikit. Dari pengalaman gagal, dari komentar orang lain, dari perbandingan, dari rasa takut. Lama-kelamaan kita mempercayai semua itu sebagai kenyataan. Di Indonesia, mungkin kita sering mendengar kalimat seperti ini. "Kamu memang tidak berbakat. Kamu itu biasa saja. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Orang seperti kita mana mungkin sukses." Kalimat itu mungkin hanya diucapkan sekali. Tetapi di dalam kepala kita, kalimat itu diputar ribuan kali. Bayangkan sebuah paku. Dipukul sekali mungkin tidak terlalu dalam. Tetapi dipukul terus-menerus, akhirnya menancap kuat. Begitu juga pikiran. Semakin sering kita mengulang kalimat negatif, semakin kita mempercayainya. Yang lebih menyedihkan, akhirnya kita sendiri yang melanjutkan kalimat itu. "Aku memang tidak bisa. Aku memang bodoh. Aku memang selalu gagal." Padahal belum tentu benar. Mari kita ambil contoh sederhana. Ada dua penjual bakso. Keduanya berjualan di tempat yang hampir sama. Penjual pertama melihat dagangannya sepi. Ia berkata, "Mungkin orang sedang tidak lewat. Besok aku coba pindah sedikit. Aku juga akan memperbaiki rasa kuahnya." Penjual kedua melihat dagangannya sepi. Ia berkata, "Aku memang tidak berbakat jualan." Seminggu kemudian, yang pertama terus mencoba, yang kedua berhenti. Bukan karena baksonya jelek, tetapi karena ia menyerah lebih dulu pada pikirannya sendiri. Seringkali yang menghentikan langkah kita bukan kenyataan, melainkan kesimpulan yang terlalu cepat. Hari ini sangat mudah melihat kehidupan orang lain. Dalam beberapa menit kita bisa melihat ratusan foto, mobil baru, rumah baru, prestasi, bisnis. Tetapi kita lupa, yang kita lihat hanyalah cuplikan terbaik dari hidup mereka. Kita membandingkan seluruh kehidupan kita dengan momen terbaik orang lain. Itu tidak adil. Ibarat pertandingan sepak bola. Kita baru bermain 15 menit. Tetapi kita sudah menyimpulkan kalah hanya karena melihat skor pertandingan orang lain yang sudah memasuki menit 90. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda.
Otak manusia bekerja dengan cara yang unik. Apa yang sering kita katakan kepada diri sendiri akan mulai dianggap sebagai kenyataan. Kalau setiap hari berkata, "Aku tidak bisa," otak akan mencari alasan mengapa kamu memang tidak bisa. Sebaliknya, jika kamu berkata, "Aku belum bisa, tetapi aku sedang belajar," otak mulai mencari jalan agar kamu benar-benar bisa. Perbedaannya hanya satu kata, belum, tetapi kata itu mengubah masa depan. Bayangkan kamu menanam pohon mangga. Hari pertama belum ada buah. Hari ketiga juga belum ada. Sebulan kemudian tetap belum ada. Apakah kamu akan menebangnya? Tentu tidak, karena kamu tahu pohon membutuhkan waktu. Lucunya, kita jauh lebih sabar kepada pohon dibanding kepada diri sendiri. Baru belajar 1 minggu, sudah berkata, "Aku gagal." Baru mencoba usaha 2 bulan, sudah berkata, "Aku memang tidak cocok." Padahal mungkin prosesmu baru dimulai. Banyak orang berpikir mereka harus menjadi hebat terlebih dahulu agar percaya diri. Padahal justru sebaliknya. Percaya diri tumbuh karena kita berani bertindak, bukan karena kita sudah sempurna. Seorang pengendara sepeda tidak langsung mahir. Ia belajar sambil jatuh. Seorang pembicara tidak langsung percaya diri. Ia belajar dari rasa gugup. Seorang pengusaha tidak langsung sukses. Ia belajar dari kerugian. Semua orang pernah menjadi pemula. Cara mengubah cara pandang terhadap diri sendiri. Langkah pertama, perhatikan cara kamu berbicara kepada diri sendiri. Kalau kamu tidak akan mengatakan sesuatu yang kasar kepada sahabatmu, jangan katakan itu kepada dirimu. Langkah kedua, rayakan kemajuan kecil. Bangun lebih pagi, menyelesaikan satu tugas, menabung sedikit, belajar 15 menit. Kemajuan kecil yang dilakukan setiap hari akan menjadi perubahan besar. Langkah ketiga, lebih baik maju sedikit daripada diam karena menunggu sempurna. Langkah keempat, kelilingi dirimu dengan orang yang membangun semangatmu. Lingkungan sangat memengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Bayangkan sebuah cermin. Cermin itu tertutup debu tebal. Ketika kamu melihat wajahmu yang terlihat buram, apakah wajahmu yang jelek? Bukan. Yang kotor adalah cerminnya. Begitu juga pikiran. Kadang bukan dirimu yang buruk. Yang perlu dibersihkan adalah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Ketika debu mulai dibersihkan, perlahan kamu mulai melihat potensi yang selama ini tertutup. Hidup memang tidak selalu mudah. Kita akan menghadapi kegagalan, kesalahan. Namun semua itu bukan akhir. Yang benar-benar menentukan masa depan adalah bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri setelah semua itu terjadi. Apakah kita berkata, "Aku memang tidak berguna," atau "Aku sedang belajar menjadi lebih baik"? Ingatlah, pohon yang besar pernah menjadi benih kecil. Bangunan yang megah pernah berupa gambar sederhana. Perjalanan yang panjang selalu dimulai dari satu langkah. Dan perubahan terbesar dalam hidup seringkali dimulai dari satu keputusan. Keputusan untuk berhenti meremehkan diri sendiri. Mulai hari ini, ketika pikiran negatif datang, jangan langsung mempercayainya. Tanyakan kembali, apakah ini benar, atau hanya rasa takut yang sedang berbicara? Karena kesulitan yang sebenarnya bukanlah keadaan hidupmu. Kesulitan yang sebenarnya adalah ketika kamu berhenti percaya bahwa dirimu mampu bertumbuh. Selama kamu masih mau belajar, mau bangkit, dan mau melangkah meski perlahan, harapan itu selalu ada. Jangan biarkan cara berpikirmu menjadi penghalang terbesar dalam hidupmu.